Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Eza Ridho Ibnutama, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Eza. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu Mas Eza. Baik, kalau kita bicara mengenai beberapa data yang kemudian ini juga menjadi concern dari pelaku pasar terkait dengan kemungkinan dovish dari The Fed sendiri untuk menurunkan tingkat suku bunga acuannya. Tentu saja terkait dengan data ekonomi yang tidak terlalu menggembirakan dan juga upaya dari Donald Trump sendiri untuk menggantikan salah satu anggota di Dewan Gubernur The Fed yang kemudian mengundurkan diri beberapa waktu yang lalu. Artinya semakin banyak ataupun mungkin ada pihak-pihak yang direkomendasikan oleh Trump mengisi jabatan di The Fed untuk mengakomodir kepentingan Trump sendiri agar The Fed menurunkan tingkat suku bunga acuannya. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Eza? Sepertinya kami melihat ini menjadi salah satu katalis memang positif untuk pasar modal Indonesia. Soalnya memang currency-nya kami memang terdampak banget dengan suku bunganya The Fed. Trump meskipun kamu bisa setuju atau tidak sama dia, he has a point from the supply side. Jadi dia memang adhere to supply side economics bahwa jika ada perlambatan untuk pertumbuhan dalam ekonomi, memang the Fed harus turunin suku bunga. Mungkin dari biasanya orang melihatin dari sisi demand, ya memang banyak orang akan memakai uangnya untuk konsumsi barang. Tapi juga ada perusahaan-perusahaan, ada entrepreneur yang memakai kredit fasilitas yang lebih murah itu untuk membuat pabrik atau perusahaan manufaktur di dalam negaranya, dan itu bisa push untuk membuat output yang lebih tinggi di dalam negerinya. So is Trump correct on this? Ya, sepertinya usually what happens during Reagan's time, the Ronald Reagan administration. That's basically what was produced, bahwa banyak perusahaan memakai pinjaman yang lebih murah, soalnya kredit fasilitas itu rendah juga, dan dalam George Bush's time juga. Tapi they have to be wary of what kind of investments yang mereka alihkan juga. Baik, ini kan kalau kita lihat menjadi sebuah urgensi kalau kita lihat point of view dari Donald Trump sendiri terkait dengan realokasi pusat industri ataupun manufaktur beberapa produk-produk Amerika Serikat yang selama ini dilakukan ataupun diproduksi di luar Amerika begitu negara mitra dengan Amerika Serikat di mana pabrik tersebut berada dikenakan tarif begitu, ini akan membuat produknya sendiri menjadi naik sehingga kemudian secara harga ya, sehingga kemudian memang menaikkan urgensi bahwa harus direalokasi pabrik-pabrik tersebut untuk bisa masuk ke Amerika, dan kebijakan dari The Fed sendiri ini dapat menjadi sebuah insentif lah ya terkait dengan penurunan dari tingkat suku bunga acuan di sana. Baik, Mas Eza, kalau kita lihat data dari IHSG yang kemarin ditutup melemah 13,56 poin atau 0,18% ke level 7.490 pada perdagangan di hari Kamis. Bagaimana Anda meng-highlight perdagangan kemarin, Mas Reza? Sepertinya saya melihat bahwa ada sedikit koreksi. Memang for the past week, 1 minggu belakangan, memang ada rally yang tidak didukung dengan blue chips. Tapi sepertinya banyak orang sudah mulai close positions kemarin untuk persiapan untuk readjust their portfolio, siap-siap untuk kemungkinan borong lebih banyak saham yang masuk MSCI, yaitu yang kami melihat di big caps adalah Cuan sama DSSA, dan satunya lagi adalah Petrosi di small caps. Oke, itu yang akhirnya
menjadi sebuah bekal kemudian optimisme begitu ya mengenai pergerakan dari saham-saham tersebut agar bisa mengatur juga pergerakan dari IHSG karena memang secara kapitalisasi juga cukup besar, gerak sedikit itu akan berpengaruh begitu. Bicara mengenai satu sektor yang juga memiliki pengaruh terhadap pergerakan dari IHSG, salah satunya adalah DCI yang kemarin merosot 10% ke level 312.300. Ini memberikan pengaruh terhadap pelemahan IHSG kemarin. Bagaimana Anda melihat pergerakan ini, Mas Eza? Saya melihat memang koreksi yang terjadi kemarin memang kemungkinan just in the short term aja hari ini kemungkinan akan mulai rebound. Kami melihat DCII memang sangat price in saja terkait ceritanya mereka yang memang berfokus untuk data center. Memang data center. Ya, Mas Eza. Memang DCI memang berfokus untuk membangunin data center ke depan dan itu menjadi salah satu katalis mereka untuk going into the second semester juga. Oke, baik. Secara rekomendasi DCI Anda rekomendasikan seperti apa, Mas Eza? Soal pelemahan yang kemarin, apakah menurut Anda secara valuasi cukup murah begitu untuk kemudian bisa masuk atau masih tunggu koreksi dulu? Seperti yang saya sebutkan tadi, kami melihat DCI itu pricing ya, jadi kita nggak rekomendasi to buy. Baik. Dari salah satu saham yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pergerakan dari IHSG, DCI tadi kita sudah bahas, dan kita ke basic industry yang muncul terkuat setelah naik 1,25% di perdagangan kemarin. Bagaimana Anda melihat basic industry ini, Mas Eza? Apakah Anda melihat ini menjadi satu sektor yang bisa menarik juga untuk bisa dicermati di perdagangan hari ini? Mungkin untuk hari ini saya itu tidak terlalu tertarik ya untuk lihatin basic industrials. Basic industrials biasanya di nge-push dengan Berita Pacific, Astra itu yang fall into the TPA. That usually falls into the category of the IDX basic materials. Saya itu melihat memang tidak terlalu Menarik ya? Tidak terlalu menarik dengan saham-saham ini ke depan. Mungkin soalnya kemarin memang pricing dengan BRPT yang udah mulai laba bersih ya, udah mencetak laba bersih gitu. Baik, oke. Semakin mari kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Mas Eza, karena kita belum sempat membahas saham-saham pilihan dari Anda. Dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali.